bapak saya untuk penanaman mangrove ini sangat besar sekali, karena pada tahun 1978 ada pengambilan pasir yang sangat banyak di tempat ini dari tahun 1978 sampai 2004, sehingga terjadi abrasi pasang besar. Masyarakat di sini mengalami dampak yang sangat besar dengan abrasi itu. Maka bapak saya punya antusias untuk menanam kembali mangrove di sekitar sini. Jadi penanaman pertama itu tahun 2004 dengan luasannya 5 hektar sebanyak 50.000 mangrove. Itu awal mulanya penanaman mangrove pertama di tempat ini. Dan setelah itu ada penyulaman untuk mangrove yang mati. Dan tahun 2008 ada lagi penanaman dengan luasan 10 hektar dengan banyaknya mangrove itu yang kami tanam 100.000 pohon. Momen yang memperkuat kepedulian saya untuk menanam mangrove di tempat ini karena dulu pernah terjadi abrasi badai yang besar, sehingga rumah masyarakat di pesisir ini banyak yang rusak, sehingga membuat saya lebih peduli lagi untuk menanam mangrove di tempat ini. Pandangan saya tentang perubahan iklim di sekitar pesisir sini, karena sering ada badai, gelombang pasang yang besar, hujan yang lebat yang susah diprediksi. Jadi itu harus dihadapi oleh masyarakat di pesisir sini. Jadi masyarakat di pesisir harus lebih waspada lagi tentang perubahan iklim yang akan datang. Cara saya untuk mengajak anak muda di sekitar sini, saya memberikan mereka semangat untuk lebih peduli kepada mangrove di sekitar sini. Dan kalau ada kegiatan-kegiatan yang ada di dalam desa, saya mengajak mereka untuk menanam mangrove. Di kegiatan itu saya ajak mereka untuk menanam mangrove di sekitar pesisir sini. Saya mengajak pemuda di sekitar sini, kalau kita kumpul-kumpul saya katakan kepada mereka, nanti kita cari bibit mangrove untuk kita semaikan. Setelah sudah besar kita tanam di pesisir sini, karena mangrove ini bermanfaat untuk kita di pesisir sini. Dampak hutan mangrove untuk masyarakat di sini sangat besar, karena mangrove bisa menahan abrasi, juga bisa meredam angin yang sangat besar yang bisa merusak rumah masyarakat di sekitar sini. Dan juga biota-biota laut yang ada di sekitar sini semakin bertambah, seperti kepiting, udang, ikan. Jadi masyarakat di sini perekonomiannya makin bertambah juga, makin baik, karena dengan adanya biota-biota yang semakin banyak. Dan dampak ekonomi untuk masyarakat di sini sangat besar, karena masyarakat di sini tidak perlu lagi mencari kepiting, kerang,
atau udang ke tempat yang jauh. Di sekitar sini juga sudah banyak kepiting kerang udang. Jadi masyarakat sini bisa mengambil hasil di sini dan menjual langsung ke penampung yang langsung datang ambil ke tempat ini. Jenis-jenis mangrove yang ada di seluruh dunia ada sekitar belasan, tapi yang ada di sekitar pesisir sini jenis-jenisnya ada Rhizopora, ada Sonaratia, ada Avicennia, ada Lumicera, ada Bruguera, ada Ceriops, ada Vitex ovata, ada Pongamia pinnata, ada Silocarpus, ada Santigi, dan yang terakhir ada Phoenicus. Perbedaannya, kalau Rhizopora memiliki akar gantung, tapi yang Sonaratia, Avicennia itu tidak memiliki akar gantung, tapi memiliki akar nafas. Usia mangrove ini bisa mencapai 40 tahun. Fungsi yang sekarang bisa dipergunakan oleh masyarakat sini masih diizinkan untuk mengambil untuk membuat rumah, tiang rumah, tapi dalam porsi yang terbatas, tidak berlebihan. Selain ilmu yang diturunkan oleh bapak saya juga pernah ikut penelitian mangrove di Bali selama 2 minggu. Di situ kami diajarkan untuk mengenal jenis-jenis mangrove dan juga cara menanam mangrove yang benar dan cara membudidayakan mangrove yang benar di situ. Budidaya mangrove yang benar yaitu kita harus memilih bibit mangrove yang bagus, yang baik, dan kita semikan dalam polybag selama 4 bulan. Setelah itu baru kita bisa tanam ke tempat yang harus ditanam atau sudah disediakan untuk ditanam. Ada secara berkala, itu penyulaman terhadap mangrove yang sudah ditanam tapi mati, itu ada penyulaman. Tapi secara umum itu ada kelompok-kelompok masyarakat yang mau menanam mangrove, kami arahkan untuk menanam di tempat-tempat yang belum ada mangrove. Ada kelompok masyarakat khusus juga yang menanam mangrove, dan juga ada kelompok masyarakat yang ikut berpartisipasi untuk menanam mangrove di tempat ini. Antusiasme masyarakat terhadap mangrove sangat besar sekali, karena itu bermanfaat untuk masyarakat yang ada di pesisir kita. Masyarakat juga punya ide-ide. Mereka mengatakan bahwa kita harus berkontribusi terhadap mangrove di sekitar sini dengan cara melarang orang untuk mengambil mangrove di tempat ini dengan penebangan liar atau apa begitu. Harus dilarang untuk tidak ambil mangrove di tempat ini. Kami sudah mengusulkan ke desa tentang peraturan Perdes tentang mangrove, tapi itu belum terrealisasi karena masih tunggu petakan jenis-jenis mangrove dan batas-batas mangrove. Kalau ada yang melanggar peraturan desa, itu kami hanya memberikan sanksi adat saja karena peraturannya belum terrealisasi. Jadi sanksi adatnya bila kedapatan mengambil pohon, disanksi menanam kembali pohon yang sudah diambil, yaitu lewat
bibit mangrove yang sudah disediakan. Untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya manfaat mangrove, kami harus lebih banyak memberikan penjelasan kepada mereka bahwa mangrove ini sangat penting sekali manfaatnya untuk masyarakat pesisir. Jadi masyarakat pesisir harus lebih giat lagi bekerja sama dengan semua tokoh masyarakat di sekitar situ untuk menanam mangrove. Menurut saya peduli lingkungan itu sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat di sekitar tempat itu, karena itu memberikan dampak positif untuk masyarakat yang ada di tempat itu. Yang bisa kita lakukan, kita menjaga kelestarian mangrove di sekitar situ dengan cara tidak menebang pohon, menanam kembali mangrove yang sudah mati atau kena gelombang. Yang menjadi penyemangat saya, karena itu mangrove bukan hanya untuk kita yang sekarang ada, tapi itu sampai anak cucu juga bisa merasakan manfaat mangrove itu sampai turun-temurun.